Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabar Anda di tengah pandemi COVID-19 ini? Semoga selalu sehat, kuat, dan bersemangat di dalam Tuhan. Pada hari ini saya akan memberikan satu tema kebenaran firman Tuhan dengan judul Waspada terhadap jerat. Setiap kita tentunya ingin terhindar dari jerat. Kita rindu supaya kehidupan kita aman dari malapetaka, aman dari hal-hal yang membawa kita kepada yang namanya kejatuhan atau yang namanya dosa. Dan hari ini saya akan memberikan satu tema mengenai waspada terhadap jerat, supaya kita perlu berhati-hati menjaga kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil dari Amsal pasal 6 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan." Saudara, berbicara mengenai jerat, ibaratnya seperti beruang kutub. Ketika beruang kutub ingin melakukan segala aktivitas, dia sangat senang dengan yang namanya bola-bola salju. Dia selalu menikmati bola salju itu. Lama-kelamaan ketika dia menikmati, ternyata itu adalah perangkap yang mematikan dan akhirnya membawa beruang salju itu harus masuk kepada kurungan. Sama hanya dengan dosa. Dosa yang kita lakukan akan membawa kepada maut, akan membawa kepada kejatuhan. Di dalam Amsal 6 ini saya akan memberikan ada 3 poin penting mengenai waspada terhadap jerat. Kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh perjanjian lama seperti Simpson. Dia jatuh kepada wanita, seorang yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, namun jatuh kepada wanita asing bernama Delilah. Kita lihat Raja Daud, seorang yang berkenan di hati Tuhan, seorang yang diberkati Tuhan sejak masa mudanya. Ia pun sempat berbuat dosa karena persinahan dan jatuh dengan Batseba. Lalu yang ketiga adalah Raja Salomo, raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dia memberikan hikmat yang di atas rata-rata, bahkan menulis kitab-kitab Amsal, termasuk Amsal Sulaiman. Di Amsal 6 ini adalah tulisan Salomo. Nah, dia jatuh kepada penyembahan berhala karena wanita-wanita asing yang dia nikahi. Sungguh ironis, bukan? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang menjelaskan kejatuhan orang-orang hebat. Bagaimana dengan Anda dan saya? Saudara, untuk kita perlu waspada terhadap jerat, yang pertama kita lakukan adalah memperhatikan nasihat orang tua. Di dalam Amsal 6 ayat 20 dikatakan, "Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Ini adalah gambaran firman Tuhan mengajarkan untuk kita mendengar nasihat pemimpin rohani. Orang tua bisa berbicara ayah, ibu, pendeta kita, gembala kita, pemimpin kelompok sel kita, bahkan orang-orang yang di atas kita. Dengan tujuan mereka memberi nasihat bukan berarti mereka adalah orang yang superior. Mereka memberikan nasihat supaya tidak membawa kita jatuh kepada dosa seperti beruang kutub tadi. Dosa kelihatannya nikmat, dosa kelihatannya enak, tetapi membawa kepada malapetaka. Karena itu jangan engkau tinggi hati, tetaplah engkau rendah hati mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Karena ketika kita mendengarkan nasihat orang tua, memperpanjang umur, usia kita akan diperpanjang oleh Tuhan. Ketika kita menasihatkan ayah kita, seperti apa yang saya alami ketika saya mendengar didikan dari orang tua saya. Ayah saya mengingatkan untuk selalu berhati-hati, jangan cepat bertindak, mempertimbangkan segala sesuatu. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Ketika saya waktu kecil, saya curhat dengan ibu saya mengatakan, "Engkau harus sabar, jangan melawan. Jangan melawan ketika ada orang yang membuli engkau." Itu yang selalu saya ingat sampai hari ini. Sehingga dengan kita mendengarkan nasihat orang tua akan memperpanjang usia kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang kita perlu ingat adalah selalu mengingat akan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, "Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu." Saudara,
berbicara mengenai hati dan leher. Hati harus perlu ditambatkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena hati tempat Allah berbicara. Ketika hati kita bersih, Tuhan akan terus berbicara dengan tuntunannya supaya membawa kita kepada kehidupan, membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Makanya kita perlu mendambatkan firman Tuhan di dalam hati kita. Yang kedua, kita perlu mengalungkan kepada leher. Kalung berbicara mengenai perhiasan yang indah. Ketika seorang wanita menggunakan kalung, itu menunjukkan keindahan yang ditunjukkan sebagai wanita ciptaan Tuhan. Tentunya itu adalah gambaran keindahan seorang wanita. Demikian juga dengan kita ketika kita mengalungkan firman Tuhan seperti kalung di leher. Kita sedang menunjukkan kita sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak terang. Artinya firman Tuhan bukan hanya kita renungkan, bukan hanya kita dengarkan, tetapi menjadi gaya hidup. Gaya hidup kerajaan Allah seperti yang Kristus kehendaki. Mari kita terus mempraktekkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai gaya hidup kekristenan kita. Supaya kita bisa terluput dari jerat-jerat, bahkan dari pekerjaan iblis. Tuhan Yesus Kristus pun pernah dicobai di padang gurun, tetapi dia menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai senjata untuk mengalahkan siasat dari si iblis. Dan kalau kita melakukan dua hal tadi, yaitu memperhatikan nasihat orang tua, dan yang kedua adalah selalu mengingat akan firman Tuhan, maka hal yang ketiga akan menjadi bagian hidup kita. Jalan hidup kita akan selalu berhasil. Di dalam ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Ini hal yang ketiga, saudaraku. Ketika kita memperhatikan perintah Tuhan dan selalu mengingat firman Tuhan, maka perjalanan kita akan dibuat berhasil. Kita akan terus dipimpin di dalam kemuliaan demi kemuliaan, sehingga kuasa Tuhan akan terus menaungi hidup kita. Kita akan dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari hal-hal yang menakutkan, karena penyertaan Tuhan selalu ada dan selalu tepat waktu kepada orang-orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita.